Bismillahirrahmanirrahim. Kitab berikutnya kitab talak. Talak artinya cerai, dan cerai itu ada 3 kata yang sharih, yang jelas, sehingga kalau 3 kata ini diucapkan maka apakah mengucapkannya itu dengan dengan main-main atau dengan sungguh-sungguh, itu tetap terjadi cerai. 3 kata itu adalah, pertama at-talaqu. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya talaqtuki, nah ini main-main pun tetap terjadi cerai. Yang kedua adalah as-sarah, ya, sarrahtuki, saya lepas kamu atau saya cerai kamu. Nah ini sudah terjadi cerai. Yang ketiga, kita orang Indonesia kalau mengatakan cerai, nah itu sudah jelas-jelas itu bermakna mentalak istrinya, maka main-main pun akan terjadi cerai. Masalah cerai ini sebelum kita membahas hadisnya, perlu kita ketahui bahwa cerai itu ada 2 macam. Ada cerai sunni, ada cerai bid'ah. Cerai sunni yang sesuai sunnah, cerai bid'ah yang tidak sesuai sunnah. Ringkasnya, cerai yang sesuai sunnah adalah seorang suami menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang suci dari haid dan belum dijima oleh suami. Maka kalau dicerai ketika haid, ini cerai bid'ah. Atau dicerai dalam posisi dia suci tapi sudah dijima, ini juga talak bid'ah. Adapun mencerai istri ketika sedang hamil, nah nanti akan kita temukan dalilnya bahwa itu termasuk talak sunni, yaitu yang tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Hadis yang kita baca di sini hadis 30, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar cerai istrinya pada saat haid. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala murhu falyuraji'ha. Suruh dia untuk rujuk lagi sama istrinya. Kenapa? Cerainya cerai bid'ah. Thumma liyumsikha hatta tathur. Kemudian ditahan sampai suci. Thumma tahid, kemudian haid lagi, thumma tathur, kemudian suci lagi. Kenapa di sini Nabi nyuruh untuk nunggu suci yang kedua? Ini tiada lain sebagai hukuman bagi dia, ya. Karena dia tadi melakukan cerai yang salah, yaitu cerai bid'ah, tergesa-gesa menceraikan istrinya, maka dihukum oleh Nabi untuk menunggu sampai suci yang kedua. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa. Kemudian setelah itu dia boleh untuk menahan istrinya, yaitu tetap jadi istrinya, atau dia ceraikan, boleh, ya. Di situ tertulis ba'da ayyamasa, itu salah total, okay? Itu mestinya qabla ayyamasa. Silakan diganti semuanya, okay? Itu tulisannya, karena saya ambil dari Maktabah Syamilah. Tadi pagi saya baca kaget juga kok ba'da, okay? Qabla ayyamasa, sebelum dia kumpuli istri tadi. Kalau dibaca ba'da, ini malah talak sunni itu, ya. Jadi mencerai istri setelah dijima itu talak yang bid'ah. Talak yang sunni adalah sebelum istri dikumpuli pada waktu suci tersebut. Fatilkan iddatul lati amarallah an tutallaqa lahan nisa, muttafaqun alaih. Itulah masa iddah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya wanita itu dicerai pada masa tersebut, yaitu pada masa dia suci dan dia belum dikumpuli pada suci tersebut. Wa fi riwayat Muslimin murhu falyuraji'ha thumma litatliqha tahiran aw hamilan. Silahkan cerai dalam posisi suci atau hamil. Nah, ini dalil bahwa menceraikan istri dalam kondisi hamil boleh, enggak ada masalah. Meskipun mungkin seorang suami perlu memperhatikan kondisi hamil ini kan kondisi sedang berat. Kalau dia diceraikan apakah tidak memadharati? Kalau memang memadharati karena mungkin istrinya jadi tidak kuat, jadi kemudian malah berabe terhadap janinnya, sebenarnya sebaiknya caranya itu ditunda, menunggu sampai lahirnya misalnya. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa husibat alaihi tatliqatan, dan sudah dihitung bagi Ibnu Umar 1 kali cerai. Artinya apa? Tolak itu meskipun bid'ah, tidak sesuai sunnah, meskipun itu salah, meskipun itu berdosa, tapi seandainya dilakukan oleh seorang suami, itu sudah sah sebagai cerai. Jadi dihitung dia sudah tercerai 1 kali. Adapun hadis yang mengatakan walam yaraha syai'an, bahwasanya kasus itu tidak dianggap cerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka tolong diperhatikan, ya, pendapat yang benar adalah bahwa cerai tersebut sudah dihitung 1 kali cerai, meskipun cerainya adalah cerai yang tidak sesuai sunnah. Hadis terakhir, ya, berarti saya ini ngambil 5 menit lagi.
Al-hadithul hadi wa thalathun wa an ummi Atiyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhidda, di situ tertulis tahidda, salah ya, diganti aja. La tuhidda, janganlah berkabung imra'atun, seorang wanita, ala mayyitin, pada kematian seorang mayit, fauqa thalath, di atas 3 hari. Ya, 3 malam ya. Karena thalathin itu maksudnya thalathi layalin, 3 malam. Illa ala zaujin, kecuali atas kematian suami, maka masa iddahnya adalah masa berkabungnya adalah arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Wala talbasu thawban masbughan, jangan memakai baju yang dicelup, illa thawba asbin, kecuali baju asbin. Wala taktahil, jangan bercelak, wala tamassa tiban, jangan memakai parfum, illa idza tahurat, kecuali kalau dia suci, maksudnya suci dari haid, maka dia boleh memakai apa? Nubdzatan, sedikit, min kustin, dari parfum kusut, au adfarin, atau parfum adfar. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Dalam Abu Daud dan Nasai ada tambahan wala takhtadib, jangan memakai pewarna tubuh. Walin Nasai wala tamtashid, janganlah dia itu bersisir. Maksudnya bersisir dengan sesuatu yang wangi. Kalau bersisir dengan air atau dengan minyak biasa, misalnya minyak jelantah atau minyak goreng, ya enggak apa-apa. Tayyib. Hadis ini bicara tentang masalah ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad definisinya adalah tarku al-mu'taddatai az-zinata. Seorang wanita yang dalam masa iddah karena kematian suami meninggalkan berhias. Itu definisi dari ihdad. Jadi yang dilarang bagi wanita yang sedang mengalami ihdad, yaitu karena kematian suami dalam masa iddahnya, itu hanyalah meninggalkan berhias saja. Ya, adapun keluar rumah tidak ada masalah apabila ada keperluan, sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Nah, pada hadis berikutnya nanti ada dalil bahwa wanita sedang masa iddah, masa berkabung, ketika ada keperluan keluar rumah, nggak ada masalah keluar rumah. Tapi maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wanita yang melakukan masa iddah, ini ada 2 macam. Pertama, kalau masa berkabung ini adalah karena kematian selain suami, maka hukum berkabungnya adalah mubah, bukan wajib ya, tapi mubah, boleh. Dan itu dibatasi oleh Nabi hanya 3 malam saja. Jadi yang dihitung di sini malam, ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Yang dihitung bukan siangnya, tapi apa? Malamnya. Sehingga seandainya kematian mayit adalah pada malam hari, malam itu sudah dianggap 1 kali malam, ya, 1 malam. Ya. Tapi kemudian berkabung yang kedua adalah berkabung ketika suami mati. Nah, kalau ini hukumnya malah wajib. Jadi kalau yang pertama tadi hukumnya mubah, yang ini hukumnya wajib. Dan itu ada batasan minimalnya. Minimalnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau istri ini hamil, ditinggal mati suaminya, maka masa berkabungnya tidak harus 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya setelah suami mati kemudian 40 hari dia melahirkan anak, sebagaimana yang dialami oleh Subai'ah, istrinya Sa'ad bin Khawlah, nah, dia sudah boleh diizinkan oleh Nabi SAW untuk nikah. Nah, kalau sudah boleh nikah kan berarti boleh berhias, namanya sudah menikah dengan orang lain. Nah, maka masa berkabung ini bisa mengikuti masa iddah dalam kasus orang yang hamil tadi ya, orang yang ditinggal mati dalam posisi hamil. Tapi kalau dalam posisi hail itu tidak hamil, maka minimal dia berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi perbedaannya, berkabung yang pertama tadi hukumnya mubah dan itu dibatasi oleh Nabi maksimal 3 malam. Kalau yang berkabung ini, yang kedua ini adalah hukumnya wajib dan itu dibatasi oleh Nabi minimalnya 4 bulan 10 hari ini. Nah, dalam posisi berkabung ini tidak boleh memakai baju yang masbu, yang dicelup, karena ini termasuk baju yang menarik. Adapun thawbu asbin ini boleh. Kenapa? Ini baju yang dicelup sebelum ditenun. Jadi bahan-bahannya itu dicelup dulu baru kemudian ditenun. Nah, itu tidak ada masalah. Kenapa? Tidak begitu menarik, ya biasa aja gitu. Ini biasanya warnanya hitam putih zaman dulu itu. Tidak boleh bercelak, karena bercelak ini menarik juga. Kecuali kalau celak obat, tidak apa-apa, sebagaimana dilakukan oleh Ummu Salamah. Tetapi harus dilakukannya, dipasangkannya pada malam hari saja. Karena siang hari kalau dia pakai celak obat ini, kemudian nanti ada tamu misalnya,
atau dia misalnya keluar rumah dalam suatu hajat misalnya, dia memakai celak ini kan menambah cantik, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya pada malam hari saja, begitu nanti masuk siang hari dilepas lagi celaknya, celak obatnya tadi. Maka ini kondisi khusus ya diperbolehkan. Dan kemudian yang dimaksud di sini, kalau sudah suci dari haid, boleh memakai sedikit dari parfum kusti atau alfar. Ini menurut guru saya, Syekh Hamid Al-Bukhari adalah, zaman dulu mohon maaf ya, wanita kalau haid itu kan darahnya mengalir-ngalir pada pahanya. Sehingga pahanya ini jadi ada bekas-bekas darah mengalir, warna darah, kemudian juga baunya masih tersisa di situ. Nah, maka untuk menghilangkan warna darah dan baunya yang bau darah itu bagaimana caranya? Ambil kapas, kemudian dimasukkan pada parfum. Parfumnya ini dioleskan pada bagian darah yang terkena tetesan-tetesan atau aliran-aliran darah haid tadi. Itu menurut guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun kalau dalam kitab-kitab syarah itu disebutkan ini digunakan untuk menghilangkan bau amis dari darah haidnya. Jadi tidak harus pada bagian yang tertetesi darah haid tadi. Tadi mungkin lebih pada تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.